Halo guys, assalamualaikum. Welcome to Mariam Swito channel. Di video kali ini aku akan bagikan resep dan tutorial cara membuat selai nanas khusus nastar. So simak terus sampai selesai ya. Nah, untuk yang pertama kita siapkan 9 buah nanas ukuran sedang. Kalau besar bisa pakai 7 atau 8 ya. Kalau ukurannya kecil bisa pakai 12 atau 13. Atau kalian bisa juga timbang setelah kita kupas seberat 2 kg. Yang pertama langsung saja kita buang untuk daunnya, kemudian kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Nah, untuk tipsnya kita tidak perlu membuang mata nanasnya ya, karena beberapa orang berpikir kalau kita tidak membuang mata nanasnya bakalan membuat lidah kita gatal-gatal. Padahal kalau kita membuat selai nanas untuk nastar itu tidak perlu dibuang. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu lebih awet dan hasilnya pun lebih wangi. Nah, untuk hasil akhirnya apakah ini akan membuat lidah kita gatal-gatal atau enggak? Itu enggak sama sekali ya. Bahkan rasanya persis seperti selai-selai yang lain yang telah dihilangkan mata nanasnya, seperti itu. Jadi kalian enggak perlu khawatir. Oke, langsung saja. Ini nanasnya sudah saya cuci bersih. Kemudian langsung saja kita blender. Jadi untuk nanasnya kalian bisa blender atau parut sesuai selera ya. Jadi ini sebagian saya blender, kemudian sebagian lagi saya parut supaya lebih masih ada tekstur serat-seratnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita blender langsung saja kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, ini sebagian saya parut ya. Nah, ini yang di blender, kemudian yang ini yang diparut ya. Jadi dia agak kasar. Kemudian langsung saja kita masukkan semua nanasnya yang sudah kita haluskan ke dalam teflon. Kalau nggak ada teflon, kalian bisa pakai wajan biasa, wajan besi ya. Cuman kelemahannya kalau pakai wajan yang besi ataupun aluminium biasanya rawan sekali lengket ya. Nah, sekarang kita tambahkan 20 buah cengkeh. Kemudian ada 5 cm kayu manis supaya hasilnya lebih wangi. Kemudian langsung saja kita masak menggunakan api sedang sambil sesekali kita aduk-aduk ya supaya rata, supaya tidak gosong. Kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih dan air nanasnya sedikit menyusut. Nah, ini teman-teman bisa lihat air nanasnya mulai menyusut ya. Ini langsung saja kita tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya saya pakai 600 gram. Kemudian masukkan ke wajan teflon yang berisi nanas tadi. Kita masukkan semuanya, kita aduk ya supaya rata. Kenapa gulanya nggak dimasukkan di awal sekaligus? Karena kalau kalian masukkan kita campur sekalian gulanya di awal akan menghasilkan selai nanas yang kehitam-hitaman. Kenapa kok hitam? Karena gulanya sudah gosong duluan. Jadi nanasnya belum kering, gulanya sudah gosong seperti itu. Jadi selainya ketika sudah set akan kehitaman. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita beri gula, ini adonannya bakalan mencair lagi gitu. Jadi adonannya jadi encer. Kalian terus masak aja menggunakan api sedang cenderung kecil sampai set seperti ini gitu. Jadi kalian jangan khawatir setelah ditambahkan gula kok tambah encer gitu. Itu memang prosesnya, jadi jangan khawatir. Nah, kalau sudah set seperti ini kita matikan apinya. Kemudian kita biarkan saja di teflon ya supaya lebih set lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Tuh. Setelah agak dingin atau suhu ruang, langsung saja kita bulat-bulatkan. Untuk bulatannya sesuai selera ya. Bisa sebesar kelereng. Kalau sebesar kelereng sih jadi nastarnya bakalan besar banget ya. Jadi kita sesuaikan aja, bisa kecil-kecil banget atau sedang. Nah, kita bulat-bulatin. Ini sudah bisa dipulung ya. Dan ini mudah banget seperti ini. Tuh, kita bulat-bulatkan sampai selesai.
Nah, ini teman-teman sudah selesai saya bulat-bulatkan dan siap untuk dipakai sebagai isian nastar. Jangan lupa sebelum dipakai harus benar-benar dingin ya. Nah, untuk penyimpanan yang kalian bisa simpan di Tupperware di suhu ruang ya. Karena biasanya teman-teman khawatir berjamur atau apa karena tidak dipakai di hari itu juga kalian simpan di kulkas, biasanya malah mengurangi kelembapan si selai nanasnya. Dan ini dia hasilnya, selai nanasnya. Ini menghasilkan selai nanas yang tetap lembut dan lembab ya, tidak kering, tidak mengeras gitu. Ini udah 2 hari. Nah, ini tips yang terakhir ya supaya nastar kamu itu nggak mudah berjamur. Jadi selai nanasnya harus benar-benar set